Salam Bapak Ibu Saudara, kembali lagi di Studio Christian Channel. Pada kesempatan ini kita akan melihat debat antara para apologet Kristen Indonesia, dan mari kita menyimaknya dan mari kita memberikan komentar yang baik. Ini dia videonya, selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Kamu tahu nggak ayat ini tentang apa? Nggak tahu deh. Nah, ini makanya kamu masih Islam. Itu makanya saya katakan kamu masih Islam itu sebabnya itu. Jadi ayat ini itu berbicara bagaimana Muhammad itu mengucapkan wahyu tapi salah. Sehingga dia bersama-sama dengan orang-orang pagan Quraisy mengiyakan bahwasanya Al-Ata, Uzza dan Manat itu sebagai pengantara. Tahu nggak? Aku mana tahu itu penafsiran itu. Loh, itu bukan penafsiran. Saya bacakan ya, saya bacakan ini tafsir Muslim sendiri ya. Jadi gini. Jadi ini berbicara mengenai, sebentar, saya bukakan tafsirnya ya. Nih. Ya, saya bacakan nih tafsir Zubdatut Tafsir min Fatil Qadir Syekh Dr. Muhammad Sulaiman Al-Asyar, Mudaris Tafsir Universitas Islam Madinah. Nih ya, saya bacakan. Terdapat pendapat mengatakan yang dimaksud dengan Rasul adalah orang yang diutus kepada para makhluk yang diutusnya. Jibril kepadanya untuk menyampaikan wahyu secara langsung. Sedangkan Nabi adalah orang yang diberi wahyu lewat ilham atau mimpi. Pendapat lain mengatakan Rasul adalah orang yang diutus dengan syariat khusus dan diperintahkan untuk menyampaikan syariat tersebut. Sedang Nabi adalah orang yang diberi wahyu, sehingga istilah Nabi meliputi Rasul dan meliputi orang yang diperintahkan untuk menyeru kepada syariat Rasul sebelumnya, namun tidak diturunkan kepadanya kitab. Nih, di sini dikatakan, melainkan apabila ia mempunyai suatu keinginan, setan pun memasukkan godaan-godaan terhadap keinginan itu. Nih, menurut sekelompok ahli tafsir, sebab musabab turunnya ayat ini adalah Nabi Muhammad ketika merasa sedih akibat kaumnya berpaling darinya. Beliau berharap andai saja tidak diturunkan kepadanya suatu yang menjauhkan kaumnya darinya. Hal ini karena besarnya keinginan beliau terhadap keimanan mereka. Suatu hari beliau duduk di satu tempat berkumpul dengan kaumnya, para penyembah berhala ini. Dan ketika itu diturunkan kepadanya surat An-Najm. Lalu ia membacakannya sampai ayat ini. Apakah kamu patut, hai orang-orang musyrik menganggap Al-Lata dan Al-Uzza yang ketiga, namun terucap di lisannya bahwa setan membisikkan beliau kepadanya, itulah burung-burung bangau putih yang tinggi dan sungguh syafaatnya sangat diharapkan. Ketika kaum Quraisy mendengar hal ini, mereka bergembira, dan ketika Rasulullah bersujud bersama-sama dengan mereka pada akhir surat ini, seluruh orang beriman dan musyrik yang ada di tempat-tempat perkumpulan itu ikut bersujud. Kemudian orang-orang Quraisy bubar dengan rasa senang sambil berkata, Muhammad telah menyebut-nyebut Tuhan kami dengan sebutan yang sangat baik. Lalu Jibril mendatangi Rasulullah dan berkata, apa yang telah kamu lakukan? Kamu telah membaca untuk orang-orang apa yang tidak diturunkan Allah. Setelah itu Rasulullah merasa sedih dan sangat takut. Maka Allah menurunkan ayat ini. Dikatakan begini, dan tidaklah kami mengutus Rasul sebelum kamu, maupun pula seorang nabi, melainkan apabila ia mempunyai keinginan, setan pun memasukkan godaan-godaan itu terhadap keinginan itu, tetapi Allah menghilangkan apa yang dimasukkan oleh setan itu. Jadi Muhammad ini sempat salah mengucap wahyu. Akibatnya orang-orang Quraisy sujud bersama-sama dengan Muhammad. Padahal ada ayat dalam Quran, jika kamu memang sanggup, ajaklah setan-setan untuk membuat ayat semisalnya. Ternyata beneran pernah. Udah aku bilang, udahlah. Mau sampai kapan kau ikuti Muhammad itu? Suaraku ada, kedengar suaraku enggak, Des? Kedengeran. Ah, baik, Des. Yang pertama yang ingin kau tanyakan, ini bertolak belakang dengan statementmu kalau umat Islam itu menuhankan Muhammad. Jadi enggak bahas itu. Kita bahas begini loh. Bahwasanya Muhammad sempat salah ngucapin wahyu. Kau enggak konsisten kau, Des. Jadi itulah enggak nyambung. Kan kau enggak nyambung orangnya, makanya saya malu sama kamu orangnya enggak nyambung. Enggak, itu kau kan. Dengar, yang saya bahas apa? Iya, tadi itu teguran terhadap Nabi kami. Berarti dia sempat salah ngucap wahyu enggak? Ada menandakan dia ada diteguran tapi salah nggak ada. Dia ditegur. Dia ditegur karena apa? Karena Nabi kami itu maksum. Bukan, karena dia bersujud bersama-sama dengan orang-orang Quraisy, penyembah berhala.
Makanya tadi ditegur. Iya, artinya apa? Artinya setan pun bisa menyisipkan ke dalam mulut Muhammad yang sebenarnya bukan wahyu, betul? Enggak bisa itu enggak. Loh, ini ayatnya loh. Oh, ini loh, nih. Mereka orang-orang Quraisy setelah nih, saya bacakan lagi nih. Nih, menurut ini dari sini ya nih. Enggak, ini kan pengertian. Ini dengar. Maka setelah itu Rasulullah merasa sedih. Oh, sebelumnya ya nih. Dan ketika Rasulullah bersujud pada akhir surat ini, seluruh orang beriman dan musyrik yang ada di tempat itu, di tempat perkumpulan itu ikut bersujud. Kemudian orang-orang Quraisy bubar dengan rasa senang sambil berkata, Muhammad telah menyebut Tuhan-Tuhan kami dengan sebutan yang sangat baik. Operamu kenapa kau matikan? Nah, coba kau baca ya. Tetapi Allah menghilangkan apa yang dimasukkan setan itu. Ini berarti sempat nggak setan memasukkan ke dalam mulut Muhammad? Nggak bisa masuk dia. Kalau yang dihilangkan itu apa? Kenapa harus dihilangkan? Iya, karena dia mau masuk jadi dihilangkan oleh Allah. Karena dia mau masuk. Karena dia udah masuk, udah diucapin, Abdul. Di sana kau kamu tahu nggak bukunya Salman Rushdie? Tahu bukunya Salman Rushdie? Kau tafsir sendiri itu di situ. Itu bukan tafsiran saya, Abdul. Itu memang ada ayatnya dalam tafsirmu ini lah. Nih, saya bacakan ya. Nih. Kemudian orang-orang Quraisy bubar dengan rasa senang sambil berkata, Muhammad telah menyebut Tuhan-Tuhan kami dengan sebutan yang sangat baik. Lalu malaikat Jibril mendatangi Rasulullah dan berkata, apa yang telah kamu lakukan? Kamu kamu telah membaca untuk orang-orang apa yang tidak diturunkan oleh Allah. Setelah itu Rasulullah merasa sedih dan sangat takut. Udah kejadian, artinya udah kejadian. Makanya saya bilang, Muhammad, gini loh, bukan cuma kena sihir Muhammad itu, bukan cuma kena sihir. Dia juga sempat salah ngucapin ayat. Sekarang saya tanya sama kamu, pernah nggak Allah dalam sedetik setuju dengan kelakuan Muhammad sujud bersama penyembah berhala mereka? Ada nggak Allah kayak begitu? Setuju, Des. Makanya Allah di sini dikatakan Allah udah apa yang dimaksud. Udah tidur. Oh, nggak nyambung pun diomongin apa. Makanya sama kamu begitu kamu. Jadi di situ udah kejadian orang-orang Quraisy para penyembah berhala dan Muhammad sujud bareng. Makanya mereka senang. Wah, Muhammad akhirnya menyebut Tuhan-Tuhan kami dengan baik katanya. Iya, itu ayat-ayat Quranik itu. Itu sehubungan dengan makasih makasih. Makanya saya bilang, bukan cuma kena sihir Muhammad itu salah ngucap, bahkan dia salah ngucap. Padahal di dalam ayat Quran dikatakan, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah yang diucapkan Muhammad itu berdasarkan hawa nafsunya, melainkan yang diwahyukan kepadanya. Loh, yang diwahyukan kepadanya tapi kok malah mengucapkan ayat-ayat setan? Makanya Salman Rushdie itu menulis The Satanic Verses itu. Ayat-ayat setan. Kejang orang muslim baca buku itu. Memang ada ayatnya dalam Quran. Saya tunggu muslim bikin laporan kalau aneh. Memang ada kok di dalam tafsir-tafsirnya. Ada itu. Cek lagi di dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-52. Bagaimana di situ setan-setan memasukkan itu ke dalam mulutnya Muhammad sehingga Muhammad ngucapin ayat yang dari setan-setan itu. Tentang apa ayat itu tuh? Tentang Lata, Uzza dan Manat. Bagaimana mereka itu membawa syafaat. Gitu loh. Nah, ada Iva bilang aku naik katanya. Oke, aku naikkan Iva. Mana Iva? Kau belum mengajukan permintaan naik. Kau mau minta naik gimana? Ajukan dulu permintaan naik. Gimana? Aku naik ember gitu. Bisa dinaik-naikkan gitu. Naik. Nggak bisa. Silakan Iva naik. Saya sambil air minum dulu ya sebentar ya. Ya, teman-teman sambil menunggu si Iva naik, teman-teman ya, sekali lagi teman-teman, jika saudara-saudaraku dalam Tuhan Yesus, teman-teman, kalau teman-teman dapati channel ini perlu disupport, teman-teman dapati bahwa channel ini harus terus mengudara terus. Ini channel harus mengudara terus supaya orang-orang Islam itu sadar. Maka teman-teman bisa support saya di sini ya, teman-teman ya. Ini teman-teman, kolektor sewa rumah Edis TV ya, membantu saya, teman-teman bisa support saya di situ teman-teman ya. Banknya itu teman-teman BRT ya. Tentu saja Anda tahu huruf belakangnya yaitu huruf I. Kemudian nomornya itu teman-teman tangkap layar. Saya minum dulu. Iya, teman-teman support saya ya.
di yang tertera di layar ya teman-teman ya. Silakan teman-teman support saya di situ. Teman-teman bisa tangkap layar. Silakan teman-teman. Karena apa? Karena kita di sini perlu menyewa satu tempat yang kita gunakan untuk berapologet seperti ini teman-teman ya. Teman-teman kan tahu posisi saya itu tidak di Indonesia teman-teman ya. Di rantau orang. Jadi setidak-tidaknya kalau saya ucapkan begini ya teman-teman yang tergerak hatinya, terutama saudara-saudaraku yang seiman yang memiliki berkat berlebih, teman-teman bisa support saya ya teman-teman ya. Bisa support saya di situ. Oke, kita lanjutkan kembali. Kita balikkan dulu kamera. Mana si Iva ini, sudah datang atau belum? Kita lihat dulu ya si Iva ya. Mana si Iva? Nggak ada. Oh, si Iva ini katanya mau datang, mau ini, tapi mengajukan permintaan naik aja enggak? Ya, Deli Muslim? Ateis bang. Akad nyalakan kamera bro. Enggak, aku kan muslim. Oke, baik, kita turunkan. Iya, pertama-tama kalau kalian sudah tidak tidak jelas lagi dengan identitas kalian, kita nggak bisa teruskan ya. Setidak-tidaknya Anda bangga dengan apa yang Anda percayai gitu. Anda mau percaya pohon pisang itu Tuhan? Mari berargumen di sini. Ya, mari berargumen di sini. Anda mau bilang pohon pisang itu Tuhanmu juga nggak masalah. Nasmar, Ya. Muslim? Ya. Ya, silakan nyalakan kamera. Oke. Ya, sudah menyimak tadi bagaimana setan-setan membuat wahyu semisal Al-Quran sehingga Muhammad salah mengucapkan itu, menyangkanya itu wahyu. Saya hanya mau bertanya. Enggak, kita bahas yang tadi, kita sambungin yang tadi. Enggak mau. Saya hanya mau bertanya saja. Berarti sudah kamu iyakan yang tadi? Tidak. Saya hanya mau bertanya saja. Ya silakan kamu bantah kalau tidak kamu iyakan. Saya mau bertanya saja. Enggak, kita nyambung yang tadi biar nggak terputus diskusi kita. Enggak. Biarkan yang itu. Saya mau bertanya. Baik, kita lanjutkan lagi ya. Kenapa kalian langsung mendadak takut gitu loh ketika saya bongkar kenyataan? Kenapa kalian takut? Aduh. Kimin, silakan nyalakan kamera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kristen bang. Oh iya, kenapa anu kan gak ada salahnya untuk jawab. Salah kan Menurut hadis nggak boleh mengucapkan salam. Hadis dari mana itu? Hadis Hadis mana? Kamu itu kurang kafir. Baik, Tahu saya hadis. bacakan hadisnya ya. Saya bacakan Ya, hadisnya. baca. Saya nggak salah ngomong. Iya baca. Tapi nyalakan dulu kameramu. Boleh sebentar. Nggak, ini mau nyalain kamera aja. Ring di bawah. Kata ring nih. Mana hadisnya bang? Mana? Hadis sahih apa doif? Iya. Saya bacakan. Kok gelap-gelapan? Kau senengin gelap-gelapan? Aduh, jangan gelap-gelapan. Padam bang. Padam sini bang. Padam. Mana? Lampumu mana? Aduh, nyalakan dulu Padam lampumu. aja. Padam bang, padam. Di belakangmu hidup kok padam sih kalian ini orang. Itu kan lampu ini, lampu. Kenapa? Bacakan dulu Udah, hadisnya kau udah malu, Iya, udah malu hadisnya. jadi orang Islam. Hadismu itu doif apa namanya? Baik, saya bacakan ya. Apa Saya soheh? bacakan. Saya bacakan. Jadi di dalam hadis riwayat Muslim nomor 1319 berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, janganlah memulai mengucapkan salam kepada Yahudi dan Nasrani. Jika kalian bertemu mereka di jalan, maka persempitlah jalan mereka. Juga sabda Rasulullah dalam kitab hadis riwayat Muslim nomor 5789, janganlah kalian memulai memberikan salam kepada orang Yahudi dan Nasrani. Hadis apa itu? Hadis soeb itu. Hadis itu dibacakan dengan ayat yang sesuai dengan lafaz. Udah saya bilang Qurannya, tadi Bang. hadis sohih riwayat Muslim nomor 1319. Mbak, iya itu sanadnya dari mana? Sanad dari Google apa? Kok ada hadis dalam? Jadi kamu mau bantah, coba kamu kitab. tunjukkan, sekarang kamu buktikan bahwa hadis riwayat Muslim 1319 bunyinya bukan begitu. Gimana bang? Gak dengar, gak ada sinyal. Sebentar lagi kau kutendang kalau kayak begini caranya. Udah kau tidur di bawah. Oh, gelap-gelapan, ilmu nggak ada. Bahkan MUI itu sudah mengharamkan salam lintas agama. MUI haram mengucapkan salam lintas agama. Kau tahu itu nggak? Makanya saya maklum kamu masih Islam itu karena apa? Karena kamu nggak ngerti Islam. Makanya kamu masih Islam.
Faisal, ayo kita diskusi lagi. Silakan Faisal. Halo. Ya, silakan nyalakan kamera Faisal. Halo? Macet. Saya tuh dia yang materi teman-teman. Jangan grogi gitulah Faisal ya, teman-teman Muslim. Sekali lagi saya katakan kepada teman-teman Muslim, kalau kalian udah mulai grogi, ragu, boleh didampingi ustadz. Boleh 3 orang ustadz, boleh mendampingi kalian. Jangan kalau naik kemari langsung bingung. Mau ngomong apa ya? Ini loh, ada 2.900 ini jamaah. Nanti jawaban dari kalian. 2.900 ini kalau kalian kumpulin di balai desanya ampun. Gimana sih kalian? Beri dong jawaban ini. 2.900 orang penasaran. Jangan biarkan mereka nanti tertidur dengan mimpi-mimpi yang penasaran belum terjawab. Ayo. Bahwa Muhammad sempat mengucapkan wahyu yang salah, bahkan berasal dari syaiton. Ayo, silakan. Kau mana tahu itu? Yang kau tahu yang lain, yang kau tahu yang Raffi Ahmad takut makan rambutan yang kau tahu. Pak Reza, silakan nyalakan kamera. Pak Reza? Zuma nggak berani naik, nggak berani. QSUPI Zuma udah nggak berani. Pak Reza, silakan nyalakan kamera. Baik, kita kasih turun lagi. Ya, teman-teman sekalian ya, silakan teman-teman sekalian, saya mengundang yang muslim. Saya berikan kepada kalian kesempatan yang selebar-lebarnya loh. Ayo yang muslim, bantah dong. Bantah yang saya katakan itu. Yang saya katakan itu semua ada. Semua ada dalilnya, gitu loh. Ya. Silahkan kalian bantah, saya berikan kalian kesempatan yang sebesar-besarnya dan yang seluas-luasnya. Tuh, si Daman Almantiki saya undang nih sekarang. Berani nggak dia lawan? Berani dia lawan saya deh. Wah, untung berani ada. Daman, ada 2.900 orang di sini menanti-nantikan loh. Masih hidup kau? Oh, Edis. Bro, sebentar. Ini ada 2.900 orang menanti-nanti jawaban di sini. Dari tadi muslim kagak ada yang berani. Menanti kau bertobat. Atau menanti kau makan pisang. Ini suaranya macam Julius ini. Macam Julius. Udah makan pisang, Nis? Siapa ini? Siapa ini? Siapa ini? Woi, makan pisang lo. Si Cecep, kenapa? Si Cecep. Woi, lu udah makan pisang lo. Cecep. Woi, makan pisang lo. Halo. Parah lo. Kian Satang, ini udah ada 3.000 orang nih nunggu jawaban. Enggak, udah makan pisang belum? Ini lah yang ditanya apa, dijawab apa. Makan pisang lo. Aduh, parah lo. Tapi mereka lagi berisik-berisik ini. Next, coy. Lagi ribut. Enggak, gua enggak apa-apa. Oke, enggak apa-apa lah. Besok kita sambung lagi. Oke, enggak apa-apa. Ya, teman-teman, karena mereka lagi ini, teman-teman. Layar saya nih loh. Si Rasid coba. Masihkah dia berani? Terima. Rasid. Ayo Rasid. Apakah si Rasid menerima? Kita tunggu, teman-teman. Kita tunggu mereka berdua. Si Rasid sama si RH ini saya kan. Saya undang. Kita bahas dulu ini mengenai bagaimana Muhammad itu malah mengucapkan ayat-ayat yang berasal dari syaitan. Ada ayat, jangan salah kalian. Sembarangan kalian kalau mengatakan tidak ada ya. Sungguh nekat dan luar biasa kalau kalian mengatakan itu tidak ada. Nampaknya si Rasid nggak berani dia ini. Oke, kita kasih. Halo Mios. Halo. Ya, silakan nyalakan kamera Mios. Boleh sebentar ya. Tuh udah saya kirim undangan ke layarmu. Silakan diterima. Ardiansa juga nggak berani. Oke, Mios, kamu muslim? Alhamdulillah muslim. Ya, mendalami agama Islam nggak, Mios? Ya, dikit-dikit lah. Dikit-dikit. Pantesan masih Islam berarti. Udah dengar tadi bagaimana dicatat satu peristiwa Muhammad itu salah mengucapkan wahyu sehingga Muhammad bersama-sama dengan orang Quraisy bersujud bersama-sama.
Sebentar. Ini kita dua arah boleh nggak? Boleh, dong, ya dua arah kita diskusinya. Oke. Saya duluan apa abang duluan? Saya duluan ya. Melanjut yang tadi tuh. Iya, tapi saya mulai duluan ya. Mau melarikan tema nih. Ya saya dimulai dari saya, nanti baru abang gitu. Ya silakan, masalah goronik tadi ya silakan. Ya kita sederhana aja. Kalau saya nggak berat-berat nggak bang, dasar aja. Anggap aja di pelajaran anak-anak Kalau SD. dari bahasa-bahasanya ulun lapung aja. Ulun lapung Niko. Ya. Ulun lapung. Iya, emang kenapa? Oh Masalah. iya. Sama. Ya silakan lanjut. Yuk. Ini gini, Re. Gue ini sederhana aja lah ya. Ya ini bukan bermaksud menghujat, bukan. Kalau seumpamanya gue ini anak kecil gitu. Jadi otomatis yang ada di pikiran gue manusiawi gitu. Yesus itu kan manusia gitu. Nah, umat Kristen ini menganggap Yesus itu adalah Tuhan. Nah, yang menganggap Yesus itu Bapa di sorga gitu. Iya, menganggap Yesus itu Tuhan kan? Enggak, menganggap Yesus itu Bapa di sorga begitu maksudnya? Iya, gitu nggak? Enggak. Jadi Yesus itu siapa? Yesus itu bukan Bapa di sorga. Jadi Yesus itu sebenarnya sesembahan orang Kristen atau bukan? Iya. Masalahnya sesembahan itu apa? Sesembahan itu bukan yang begini-begini kalau kami. Itu bukan sesembahan. Sesembahan itu artinya sesuatu yang kepadanya kita patuh, takluk, tunduk, mengikuti. Berarti dia bukan Tuhan. Berarti dia dianggap seperti kayak utusan nabi gitu lah ya. Gitu nggak? Gitu apa enggak? Bukan, masalahnya bahasamu kacau, bro. Bukan gitu, Dar. Maksud gue itu gini loh, Dar. Yesus itu yang kalau kamu orang ibadahnya itu pusat itu tempat kita meminta itu dengan Yesus apa dengan Tuhannya Yesus? Baik, gitu. Baik, saya tanggapi ya. Jadi statusnya kamu mengatakan bahwasanya itu menjadi sebuah masalah gitulah ya. Bukan menganggap itu masalah. Saya nggak mengganggu, nggak mau menghakimi. Mau kamu orang nyembah Yesus, mau nyantai aja. Lu tahu lah. Lu orang Lampung bukan sih? Lampung. Nah, lu kalau tahu orang Lampung kan nggak pernah. Orang Lampung tuh gimana menurut lu, Bang? Walaupun lu bukan suku Lampung. Saya itu sangat melekat dengan Lampung. Nah, jadi pernah nggak lu ngeliat orang Lampung tuh kayak nyinyir gitu dengan mau dia Hindu? Ya macam-macam, Bang, tergantung siapa orangnya. Ya. Ya nggak, gue ini nggak bermaksud kita ini nggak bermaksud ini, Bang. Betul ya. Begini Kiai, dengar Kiai ya, gini ya. Tadi kan masalahnya begini. Kalau orang Kristen meminta menjadi pusatnya itu adalah Yesus, begitu betul? Maksudnya? Tadi kan kamu Ya, bilang ya. bahwasanya orang Kristen dia kalau meminta berseru-seru kepada Yesus, betul? Yang menjadi sentral atau pusatnya adalah Yesus, betul? Ya, betul. Nah, itu kamu pertanyakan, oke? Ya. Nah, sementara bagaimana dengan orang Islam yang menjadi pusat atau sentralnya itu adalah Muhammad dan umat Islam berseru-seru kepada Muhammad? Ya, berseru itu kan bukan berarti meminta, Bang. Yang saya pertanyakan, kalau kamu orang Kristen itu sama Yesus itu meminta ke dia atau hanya sekedar berseru saja gitu loh, Bang. Itu loh, Meminta dan berseru itu kan sama saja intinya. Alah, sudahlah, nggak tahan gua, nggak enak gua ada kawan-kawan orang-orang Batak, kawan CSCS, nanti gua selisih pula sama dia orang. Gua turun aja lah, Dar. Lanjut aja lah. Oke. Betul. Jadi dia merasa tidak enak dengan teman-temannya. Jadi gini teman-teman, kalau itu dipermasalahkan oleh orang-orang Muslim, bagaimana dengan Muhammad yang menjadi sentral, di mana Allah, para malaikat dan umat Muslim semuanya bersolawat kepada Muhammad? Kalau kita berseru-seru meminta kepada Yesus karena Yesus memiliki kuasa, segala kuasa di bumi dan di surga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Gitu loh. Lalu kenapa Anda mempermasalahkan ketika kami meminta berseru kepada Yesus sedangkan Anda meminta dan berseru kepada Muhammad? Misalnya ketika kalian mengatakan Muhammadku, dengarlah. Ini kan saya bilang standar ganda. Sedangkan Muhammad dia tidak punya kuasa. Tidak punya kuasa. Jangankan membangkitkan orang mati, Muhammad itu nyembuhin bisul kagak ada ceritanya. Muhammad nyembuhin bisul kagak ada ceritanya Muhammad sembuh. Panas nih kau. Nggak ada yang panas, wah. Nih kau salah ngomong.
Nyecaro, nih kau nyecaro. Sudah lama saya sudah rindu dengan Lampung sebenarnya. Sudah lama saya meninggalkan Lampung, teman-teman. Tangkap orang ini katanya. Tangkap katanya. Tangkap. Iya, bisul tahu bisul kan, bisulan. Kagak ada ceritanya Muhammad itu bisa nyembuhin bisul, kagak ada ceritanya. Boro-boro membangkitkan orang mati. Kalau mematikan orang hidup, nah itu perlu kalian tanyakan kepada Muslim. Berapa yang sudah diisdatkan oleh Muhammad? Karena Muhammad itu kan beberapa kali memimpin peperangan, ya kan? Perang ini. Bahkan kalau perang ada harta rampasan perang, Muhammad itu dapat jatah 1/5. Iya, nanti kau bilang saya fitnah lagi nih, serba salah ini saya ahli Islam ini. Kalau ngomong takutnya nanti tangkap katanya. Disuruh tangkap padahal saya ngomong fakta. Di dalam agama Islam itu ada yang namanya gonimah. Gonimah itu artinya harta rampasan perang. Nah ini dalam agama Islam yang konon katanya agama damai, ada 1/5 harta rampasan perang, jatahnya itu untuk Muhammad. Kalau dihitung, Abdul Somad itu pernah menghitung berapa harta rampasannya harta rampasan yang didapatkan oleh Muhammad itu miliaran. Nih, ini pernah dihitung oleh Abdul Somad ini. Berapa jumlah harta rampasan perang? Nih ya, dan nih. Kita putarkan dulu ya. 1000 kali 50.000 keping 212 miliar 500 juta. Harta rampasan perang Badar 212 miliar 500 juta. Berapa jatah Nabi? Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa inna lillahi khumusahu. Ketahuilah bahwa harta rampasan perang maka Nabi dapat khumus. Khamsah 5, khumus 1/5. 1/5 itu berapa? 20%. Kalau 200 miliar 20%-nya berapa? Lebih kurang 40 miliar. 40 miliar. Makanya kalau kalian ngomong rumah Nabi Muhammad itu rumah saja sempit, gabung dengan mana ada jalan ceritanya orang hidup susah istrinya banyak. Kagak ada, orang istri satu aja minta duit terus. Di mana-mana yang namanya istri itu pasti nodong. Mana masakan jatah ini mana ada ceritanya istrinya banyak tapi Muhammad miskin, nggak ada ceritanya. Abdul udah dibilang Muhammad itu, Abdul Somad pernah menghitung harta jarahan perang buat jatah Muhammad itu berapa? 4 saya karena udah miliar-miliar lagi, tahu lagi itu harta rampasan perang itu pun Muhammad masih dituduh, dia katanya ini ada ayatnya. 40 miliar. Bayangin itu, kayak mana bawanya itu pakai. Muhammad itu pernah dituduh nilep hasil jalahan perang ini. Ada ayatnya. Kau mana tahu orang tontonan Moja Raffi Ahmad makan rambutan. Udah dibilang, selama tontonan kalian Raffi Ahmad takut makan rambutan, Ria Ricis tidak bisa mengupas buah nanas. Mana kalian bisa tahu yang kayak begini? Yang saya bilang itu semua benar loh. Saya ini ahlinya agama Islam. 13 tahun saya pelajari agama Islam itu. Makanya kalau belajar agama Islam sama saya. Tapi kau jangan kaget nanti kalau saya bilang benar. Wow, gimana? Dibilang pelecehan agama katanya. Pelecehan agama? Kan sudah dibilang jatah hasil rampasan perang gonimah. Bahkan gonimah ini pernah menginspirasi teroris di Medan. Dulu pernah ada kejadian teror di Medan. Dia bawa senjata, dia ngerampok. Ini namanya fa'i itu dalam bahasa ininya. Dia mengambil fa'i katanya. Harta rampasan perang atau gonimah. Loh ada itu ayatnya dan itu udah kejadian. Kau mana tahu? Udah aku bilang yang kau tonton ngadu ayam. Kau nonton Sabung Ayam, Raffi Ahmad takut makan rambutan ya. Kau mana pernah? Mana kau pernah tahu itu? Aduh. Coba aku naikkan lagi nih. Siapa yang ngomong? Jack. Oke, aku naikkan si Jack. Nah, silakan Jack, nyalakan kameramu Jack. Bentar.
Oke, kemarin gue udah naik ya, tapi gue diturunin kemarin. Oke, silakan. Betul nggak itu Jack? Yang saya bilang tadi, kata rampasan perang seperlima untuk Muhammad. Ini kita diskusinya mau ganti-gantian atau lu ngerocos dulu? Iya enggak, saya kan cuma sedikit aja. Betul nggak? Karena banyak yang ngomong saya fitnah, ini harus ditangkap ini orang ini. Penistaan, penistaan. Gini. Di mana yang saya katakan itu penistaan? Oh, banyak sebenarnya. Coba sebutin satu, jangan banyak-banyak, satu aja. Tar dulu deh. Ini gue perhatiin dari yang sebelum-sebelumnya naik. Itu omongannya kepotongan saja sama retorika abal-abal. Lu pikir saya kamu tadi ngomong di kolom komentar naik mau ngapain? Jangan dulu motong. Kalau mau diskusi, dengerin dulu orang ngomong, jangan lu main motong-motong. Diskusi kan? Bro, saya tanya sama kamu pertanyaan sederhana, bro. Betul nggak Muhammad dapat harta jarahan perang 1/5%? Seperlima. Iya, gue tahu. Betul nggak? Gue mau bahas dulu. Betul atau tidak, bro? Betul atau tidak? Iya benar, gue tahu itu ayat. Benar, terus di mana penistaannya? Emang gue bilang penistaan? Terus kamu bilang tadi makanya ini bang. Jangan dulu ngerocos. Yang saya bilang itu semuanya bener, Abdul. Jangan dulu ngerocos dulu lah ya. Nah silakan kau ngomong lah sekarang gantian. Satu. Coba flashback ke belakang pembahasan lu tentang lu bilang tadi Nabi Muhammad itu disumpel mulutnya. Disumpal? Ya, yang ayat setan yang kau bilang tadi di belakang itu. Bukan disumpal. Kau pun ngomong asal-asalan, bukan disumpal. Disisipkan ayat-ayat setan ke mulut Muhammad sehingga Muhammad mengucapkan ayat-ayat setan itu. Oke. Coba tolong lu baca lagi terjemahnya ke gua sekarang. Baik, saya bacakan. Oke. Di dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-52 ya. Oke. Saya bacakan nih surat Al-Hajj ayat yang ke-52. Kabar. Baik. Dan kami tidak mengutus sebelum kamu seorang rasul pun dan tidak pula seorang nabi, melainkan apabila ia mempunyai suatu keinginan, setan pun memasukkan godaan-godaan terhadap keinginannya itu. Allah menghilangkan apa yang dimasukkan oleh setan itu dan Allah menguatkan ayat-ayatnya dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Itu Allah mengatakan, kami tidak mengutus nabi sebelum engkau. Itu ada tanda kurungnya kan? Nggak ada di sini. Ada. Nggak ada. Kami tidak mengutus sebelum kamu. Kok kamu bilang udah? Saya bilang nggak ada. Kamu bilang ada. Kamu ngerti bahasa Arab? Apa mau saya tunjukkan sama kamu? Nih, saya tunjukkan di layar nih, biar enak. Ayo mana? Nih. Mana? Sebentar, saya tunjukkan dulu sama kamu. Ayo naikin ke screen-nya. Sebentar ya, sabar ya. Ya. Sabar, saya balikan dulu kamera saya. Sebentar. Pencet ini, balik kamera. Nah ini, nih. Kelihatan nggak di sini? Mana itu nggak full dong layarnya dong. Nih. Oh. Kelihatan nggak? Mana ayatnya? Ini ada kata kamu. Kamu ngerti maksud kata kamu? Kami tidak mengutus sebelum kamu seorang rasul pun dan tidak pula seorang nabi, melainkan apabila ia mengutus mempunyai suatu keinginan, setan pun memasukkan godaan-godaan terhadap keinginan itu. Dan Allah menghilangkan apa yang dimasukkan oleh setan itu. Nah, lu bilang dari tadi itu ke Nabi Muhammad. Nah, ini Allah nerangin ke Nabi Muhammad bahwa nabi-nabi dan rasul terdahulu ketika hendak dihasut oleh setan itu Allah hilangkan hasutan setan itu. Lu kalau ngomong retorika yang bener lah. Lu bilangnya ke Nabi Muhammad dulu. Itu Allah masih tahu ke Nabi Gimana kalau saya bacakan dari tafsir kalian sendiri? Dulu lah, kan gua belum selesai. Oke, silakan sambil ngomong sampai saya tunjukkan ya. Itu ayat nunjukin Allah bilang, jadi nabi dan rasul sebelum kamu Nabi Muhammad yang telah diutus, kalau mau diganggu sama setan, Allah hilangin. Gitu. Jadi janganlah kamu asal ngomong-ngomong aja, Des. Dari tadi gua nyimak loh, Des. Ayo mana lagi tafsir? Sudah? Saya bacakan. Nih, saya bacakan ya. Nih yang saya bold warna biru nih. Ya, mana? Sudah kelihatan? Sudah kelihatan, disilangin birunya, Dis. Sudah kelihatan? Ya, oke. Nih, saya bacakan dari sini ya. Nih. Menurut sekelompok ahli tafsir, sebab turunnya ayat ini adalah Nabi Muhammad ketika merasa sedih akibat kaumnya yang kamu aja yang baca, nanti saya yang janu, jadi saya yang paham, kamu nggak paham. Ayo kamu yang baca yuk. Baca, gua nulis kok. Oke, saya bacakan ya. Karena saya kalau melihat dari HP begini, saya kurang jelas. Sebentar, saya deketin ya. Nih, menurut sekelompok ahli tafsir, sebab turunnya ayat ini adalah Nabi Muhammad ketika merasa sedih akibat kaumnya yang berpaling darinya. Beliau berharap
andai saja tidak diturunkan kepadanya suatu yang menjauhkan kaumnya darinya. Hal ini karena besarnya keinginan beliau terhadap keimanan mereka. Suatu hari beliau duduk di satu tempat berkumpul kaumnya. Dan ketika itu telah diturunkan kepadanya surat An-Najm. Lalu ia membacanya sampai ayat ini. Nah, apakah kamu patut, hai orang-orang musyrik, menganggap Al-Lata, Al-Uzza dan ketiganya, namun terucap di lisannya was-was setan yang dibisikkan ketika beliau membacanya. Itulah burung-burung bangau putih yang tinggi dan sungguh syafaatnya sangat diharapkan. Ketika kaum, nih ya, saya bacakan dari sini ketika kaumnya ini ya. Nih, saya bold dulu. Nih. Ketika kaum ya, mulai dari sini ya, sebentar, nih. Nih, ketika kaum Quraisy mendengar ini, kameramu mana? Kameramu. Ketika kaum Quraisy mendengar ini, kameramu jangan kau mati-matikan. Ku tendang nanti kamu kalau kameramu kau mati-matikan. Nah, ya buat. Kenapa kau mulai malu? Malu kau, malu. Siapa yang malu dia sudah saudara. Malu. Malu kamu. Kameramu nyalakan, Jack. Kameramu. Ini kamera nyala ya. Kameramu mana? Kamera. Ayo. Ini kamera gua nyala ini. Sampai ditutup kameranya dia, teman-teman. Malu dia. Oke, saya lanjutkan ya. Ketika kaum Quraisy mendengar ini, mereka bergembira. Dan ketika Rasulullah bersujud pada akhir surat, seluruh orang beriman dan musyrik yang ada di tempat perkumpulan itu ikut bersujud. Kemudian orang-orang Quraisy bubar dengan rasa senang sambil berkata, Muhammad telah menyebut Tuhan-Tuhan kami dengan sebutan yang sangat baik. Lalu malaikat Jibril mendatangi Rasulullah dan berkata, apa yang telah kamu lakukan? Kamu telah membaca untuk orang-orang apa yang tidak diwahyukan oleh Allah. Setelah itu Rasulullah merasa sedih dan sangat takut. Maka Allah menurunkan ayat ini. Demikianlah yang disebutkan oleh beberapa mufasir. Kisah ini diriwayatkan dalam hadis-hadis mursal dan atsar yang sanadnya terputus. Dan dengan sanad yang tidak ada sahih. Imam Al-Baghawi dan seterusnya. Sekarang yang jadi pertanyaan saya sama kamu. Ya. Betul tidak di situ bahwa Muhammad mengucapkan ayat-ayat yang bukan berasal dari apa yang diwahyukan kepadanya, melainkan yang berasal dari iblis. Sebentar, saya balikan. Ya sabar, saya balikan dulu kamera saya. Sabar. Kabur, Jack. Mana gua kabur? Nah, saya balikan dulu kamera saya. Nah, ya, silakan. Betul tidak? Oke. Tadi dulu ya. Gua nggak okein kata lu. Lu tahu tafsir nggak? Lari aja terjadi. Betul tidak bahwasanya Muhammad mengucapkan kata-kata yang sebenarnya bukan wahyu lalu membuat mereka bersujud bersama-sama dengan orang-orang Quraisy? Betul nggak? Betul nggak? Ini, gue ada catat nih. Pada akhir ayat Rasulullah sujud. Akhir ayat itu yang mana? Surat An-Najm tadi. Surat An-Najm mengenai surat Al-Lata, Al-Uzza dan Al-Manat. Ya, akhir ayat itu yang mana? Karena itu hanya sepotong saja yang dicantumkan oleh para mufasir. Baik, saya bacakan ya. Dulu, Bos. Nah, tafsiran itu sehubungan dengan surat Quran surat yang ke-53 ayat yang ke-19 sampai 20 An-Najm. Ini adalah goronik yang dimuliakan, yang dengan perantaraannya diharapkan. Jadi Muhammad mengatakan bahwa Lata, Uzza dan Manat itu adalah perantara syafaat. Enggak, mana perkataannya? Di dalam surat An-Najm ayat yang ke-19 sampai 20. Tunjukin. Jangan sampai itu kata-kata lu. Dari tadi saya tunjukin, saya terus nyuapin ke mulut kamu. Ya. Perkataan Nabi Muhammad yang kau baca itu kan, lu baca di HP kan, di Google kan? Di dalam surat An-Najm ayat yang ke-19 sampai 20. Coba lu balikin lagi kamera ke gua. Nih ya. Kalau gua ngarang tuh bisa tapi coba lu tunjukin ke gua biar enak, biar retorika lu nyambung. Baik ya, nih saya bacakan ya. Di dalam surat An-Najm ayat yang ke-20 sampai 23 nih ya. Nabi Muhammad ini, pernahkah kamu melihat Alat, Al-Uzza serta yang ketiga yang lain Al-Manat? Nah, sebelumnya ayat-ayat ini
itu berbunyi bahwa mereka itu adalah sebagai perantara. Terus. Makanya orang-orang Quraisy dengan orang-orang Muslim mereka sujud bersama-sama. Terus. Makanya di dalam surat surat Al-Hajj 52 itu dikatakan begini, tidaklah kami mengutus seorang rasul pun melainkan ketika dia memiliki keinginan, setan memasukkan ke dalam mulutnya itu keinginan-keinginan itu, kemudian Allah menggantikannya. Kan gue udah bilang tadi. Lu udah selesai ngomongnya? Silakan. Udah selesai. Silakan. Oke. Jadi, Nabi dan Rasul sebelum Nabi Muhammad itu ketika punya kehendak seperti ingin menyampaikan wahyu dari Allah kepada umatnya, setan itu merayu agar itu tidak jadi disampaikan. Makanya mereka itu ini tafsir bebas. Udah kau di bawah. Kau tafsir bebas kau. Tafsir bebasmu ngapain ini dengar? Orang ini tafsir ayat Quranmu sendiri gimana? Kau nggak nangkep yang dibilangin. Muhammad itu bilang bahwasanya Lata, Uzza, Al-Manat itu perantara. Lalu akhirnya orang-orang Quraisy, para penyembah berhala bersama dengan orang-orang Muslim sujud bersama-sama. Gitu loh. Aduh, kok nggak nyambung-nyambung yang dibilangin apa. Nah sekarang orang Quraisynya udah ganti. Nah ini sekarang gambarnya. Nah ini. Makanya sekarang jadi begini. Nah ini. Nih tempat pagan Quraisy tawaf telanjang sekarang dipakai sama orang Islam. Nih. Iya kan? Dulu tempat ini kan tempat penyembahan berhala. Muhammad kiblatnya ke Yerusalem bersama dengan orang-orang Yahudi. Selama sekian tahun kiblatnya ke sana. Lalu akhirnya orang-orang Yahudi nggak simpati sama Muhammad. Mereka nggak percaya Muhammad itu nabi karena dia tahu Muhammad itu nabi-nabian. Akhirnya sama Muhammad kiblatnya dipindahin lagi ke sini. Nah ini. Nah pemindahan kiblat ini pun itu pun kesukaannya Muhammad. Menurut ayat Quran itu, kami pindahkan wajahmu ke arah yang engkau sukai. Jadi Muhammad itu sukanya ke sini, kiblatnya ke sini. Itu ada ayatnya, bukan nggak ada ayatnya. Ya, kita naikkan lagi sisam. Ayo. Saya tukang ngarang katanya. Aduh. Naik, kamu naik, buktikan bahwa saya tukang ngarang. Gimana sih kamu itu? Silakan. Sisam, nyalakan kamera Sisam. Sisam? Oke. Silakan nyalakan kameramu. Wah, hilang. Nyalakan kamera. Kau takut gimana kau? Mau bantah saya? Gimana kamu mau bantah saya? Kameramu aja kok nggak berani nyala? Bapak Ibu Saudara, kita sudah dengar dan sudah melihat video ini. Maka dari itu, mari kita simak baik-baik video ini dan mari kita juga akan memberikan komentar yang baik dan yang positif, ya. Dan semoga Tuhan Yesus memberkati kita dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih sebelumnya sudah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, komen, dan share. Tuhan Yesus memberkati.